عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي
على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ustaz Sayyidul Ilyas SKI selaku penceramah hari ini. Yang terhormat Bapak Hamzah, Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi ini. Yang terhormat kepada Bapak Jati selaku Ketua atau Kepala Kepengurusan Masjid Baitul Safar. Yang terhormat jemaah undangan masjid yang hadir pada hari ini, yang ada dari Masjid Nurul Amin. Assalamualaikum serta surau Ikhwanul Firdaus. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang berhadir pada hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu angkat serta keluarga kami. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau kita mampu hadir di sini melaksanakan agenda Maulid Nabi. Kemudian tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang menerang. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh saudari Umi Naira serta adiknya Abi. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Masjid Baitul Safar atau yang mewakili. Kemudian ada ceramah dari Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sayyidul Ilyas SHI, dan yang terakhir adalah doa penutup. Demikianlah rangkaian acara yang dapat saya sampaikan. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh saudari ini kepada saudari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من
وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hira telah melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian mari kita dengar sambutan dari Ketua Masjid Baitul Safar atau yang mewakili Bapak Agus Diansyah. Pada Bapak Agus Diansyah, waktu dan tempat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pada Bapak Ustadz Sayyidi Ilyas SAI yang akan memberikan oleh hikmah di Muhammad SAW. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bapak Syarif Nopal Bakbud, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitul Safar Bapak HM Jabri DA. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan sekalian, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, keimanan, sehingga dapat berkumpul di Masjid Safar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Semoga langkah kaki kita pada malam ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan bukti kita dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau. Semoga kita semua jadi bagian umat beliau yang mendapat syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang membantu menyukseskan acara ini, baik itu bantuan materi maupun non material. Terkhusus kami ucapkan kepada panitia penyelenggara karena telah berusaha maksimal mungkin menyukseskan acara ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan dan upayakan diberikan jalan Allah pahala yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Ustaz Haji Sayyidi Ilyas atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan kuliah hikmah Maulid pada malam hari ini. Semoga momentum Maulid ini menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pengurus masjid beserta panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Maulid ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu kami salah dalam perlakuan terhadap undangan, baik nanti kesuming yang akan kita sajikan dan hal lainnya. Semoga Allah mengampunkan dosa dan salah di antara kita semua. Sungguh manis buahku ini, selain manis harum sekali. Sekian sambutan ini, kalau terlihat mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Diansyah yang telah memberikan kata sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu ceramah atau uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sayyidi Ilyas SHI. Pada Bapak kami persilakan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu di atas kepada para habaib, para sepuh, para tokoh. 1, letih. 2, udah mulai turun. Saya tidak ambil turun, tapi udah mulai. Yang ketiga, yang panjang. Ya. Malam kan bulan Maulid ini ceramah terus. Tadi pagi saya, Ustaz mau pakai kursi apa enggak? Saya bilang enggak usah. Tapi malam ini mikir saya. Dari pagi, ya, sore kerja, malam pakai kursi, paling 10 menit ya. Karena saya nak ceramah lebih 10 menit, bolehlah pakai kursi. Jadi sebab itu saya mohon maaf. Dari malam pun pakai kursi, ini sudah duduk. Jadi kalau pagi berdiri, kalau malam duduk. Bapak Ibu, sebelum kita mulai tausiah kita, ada baiknya kita sejenak berselawat kepada Rasulullah SAW, karena ini adalah acara Maulid. Amal yang paling bagus kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Semoga amal ibadah kita dan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi syafaat kelak untuk kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal
العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sama-sama Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati para habaib, para alim, para tokoh, para ustadz, ustadzah, jajaran pengurus Masjid Baitus Safa, Ketua Masjid Bapak Muhammad Jabri beserta para anggotanya. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Pontianak Bapak Syarif Naufal bin Mahmud Ba'abud yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segenap para alim, para tokoh, hadirin, hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Baitus Safa
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu artinya hari kelahiran. Memperingati Maulid artinya memperingati hari kelahiran. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bertanya, apakah boleh Pak Ustaz mengadakan maulid? Kita maulid Nabi tak boleh. Anak kita ulang tahun boleh. Itu ulang tahun bukan maulid. Kau tak paham bahasa Arab. Dia tak ngerti bahasa Arab. Ulang tahun itu maulid lah artinya. Ya, dia tak mau maulid, tapi ulang tahun partai mau. Dia tak mau maulid, tapi setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dia dulu yang sibuk panjat pinang, makan kerupuk dan segala. Yaitu maulid artinya memperingati hari kelahiran dan sebagainya. Rasulullah SAW memang tidak memerintahkan kita secara sharih, hadisnya nggak ada, tapi secara ta'wil praktiknya ada. Salah satunya Rasulullah pernah ditanya, malaka tasumu yaumul itsnin ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hadza yaumul wulidtu fi, hari Senin aku dilahirkan, bukan ulang tahun, ulang pekan. Setiap pekan beliau maulid, merayakan hari kelahirannya dengan apa? Dengan puasa. Artinya hadirin, kita mensyukuri hari kelahiran kita boleh, tapi dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ibadah. Kenapa kau hari ini puasa? Hari ini aku bersyukur kepada Allah karena hari ini aku dilahirkan. Hari ini kenapa kau banyak tahajud pada malam ini tidak seperti biasanya? Karena malam hari ini aku dilahirkan, aku bersyukuri nikmat panjang umur dengan banyak-banyak tahajud. Ya nggak apa-apa. Kenapa kau bagi-bagi makanan panti asuhan ke pondok pesantren dan sebagainya? Mengenang hari kelahiran putriku atau putraku sebagai tanda syukur karena dipanjangkan usianya, Allah masih berkenan kepada untuk mendidiknya sampai usia ini. Bersyukur aku bagi-bagi makanan. Nggak apa-apa. Yang tak boleh kalau ulang tahun dengan cara yang melanggar syariat. Bagaimana Pak Ustaz? Tahu seorang lah kita. Kalau berjoget Pak Ustaz, tidak tahu saja. Tahulah masing-masing jawabannya. Ya. Nah, jadi mensyukuri hari kelahiran itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apalagi yang kita syukuri ini adalah kelahiran Nabi Muhammad yang wajib kita syukuri. Kenapa wajib kita syukuri? Kalau tak Nabi Muhammad SAW, tak tahu bagaimana kita menyembah Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana aku salat. Kalau bukan Rasulullah, tak tahu kita bagaimana cara menyembah Allah. Kalau bukan Rasulullah SAW, kita pergi ke Mekah bingung mau ngapain. Satu mulai dari sebelah kanan tawafnya, satu sebelah kiri bertabrakan. Satu mulai dari Safa, satu mulai dari Marwah bertabrakan. Tapi untung ada Rasulullah yang mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Kalian boleh haji, kalian boleh umrah, caranya ikuti cara. Nah, semuanya Rasulullah dikasih tuntunan. Sebagai tanda syukur, kita mensyukuri hari kelahirannya dengan mengadakan maulid. Itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tidak ada apa-apanya. Tapi setidak-tidaknya kita ingin membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan malam yang indah ini kita bersama Rasulullah dicatat oleh Allah sebagai pecinta Rasulullah. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang dicintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, Rasulullah SAW ini di mana-mana setiap ceramah saya sampaikan ini sebagai mukadimah. Tadi malam di Sirajuddin, tadi pagi di Ambawang, setiap saya mulai saya sampaikan ini. Ustaz ceramahnya diulang-ulang, tidak apa-apa. Yang satu ini kalau sudah mendengar untuk penguat, yang belum mendengar untuk lebih tahu. Hadirin, Rasulullah SAW itu
adalah satu-satunya orang yang orangnya belum lahir tapi sejarahnya udah ditulis. Yang namanya sejarah itu hadirin biasanya seorang tokoh, seorang terkemuka, seorang terkenal punya peran, kemudian ditulislah cerita-ceritanya, pelajaran untuk umat kekinian dan masa akan datang. Atau tokohnya sudah meninggal, untuk kita ambil pelajaran dari tokoh tersebut ditulislah sejarahnya supaya kita bisa ambil ibrah. Tapi ada satu orang hadirin, dia ini belum lahir, tapi sejarahnya sudah ditulis. Siapa dia? Siapa dia? Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum terlahir tapi namanya sudah populer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan namun sejarahnya sudah dicatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya belum dilahirkan tapi profilnya sudah muncul. Tidak macam kita, udah lahir kita, mati kita, tak ada yang nyata, tak ada yang mengenal. Kalaupun ada yang mencatat di batu lisan fulan bin fulan udah berangkat, itu dicatat. Kalaupun dikenal, untung dia mati. Kalau tak mati susah hidup itu. Syukur orang dia mati. Dicatat sejarahnya. Yang negatif yang kedua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau orang dulu saja mencatat sejarah Rasulullah, mengenang Rasulullah, mencatat profilnya, kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Di akhirat nanti tak kumpul dengan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti pengen syafaat Nabi Muhammad, merampun. Anak-anak Rasulullah yang tak apa, apalagi bini-bininya, istrinya, apalagi paman-pamannya. Anak-anak Rasulullah saja terkadang kita tak apa. Tapi orang-orang dulu profil Rasulullah dia sudah tahu. Salah satunya dalam surah Shaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Wa idh qala Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam. Kenapa disandarkan kepada Maryam? Karena dia tak punya bapak. Maka maaf. Ini menjadi hukum syariat. Ini menjadi hukum syariat, maaf. Kalau ada seorang lahir dari seorang mak yang tak berbapak, ada bapaknya, bapak biologisnya ada, tapi maaf, ya, nikahnya 5 bulan dah lahir. Contoh. Maka anak ini secara syariat tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, walaupun yang menikahi bapak biologisnya, tapi dinisbatkan kepada emaknya. Kalau menikah, yang menjadi wali nikahnya siapa? Wali hakim, ustaz. Kalau wali hakim nanti aib ustaz, udah pandai-pandai, diatur biar orang tak tahu. Daripada kau nisbatkan kepada bapak biologisnya, padahal maaf dia lahir di luar nikah, nanti cucu kita ini jadi apa? Yang anaknya jadi anak dasar, lebih parah lagi. Supaya tak fitnah, pandai-pandai ngomong sama KUA itu dah duduk sumpah Pak untuk merahasiakan itu. Kau diangkat jadi KUA, harus rahasia. Siap, kalau tidak kau tanggung jawab. Kita cerita Pak KUA, ini anak saya secara biologis, tapi maaf, saya menikah baru 5 bulan istri saya dah lahir. Apa pula? Bapak tak seorang lah. Sekarang dia nak nikah, anak perempuan, anak pertama. Lalu gimana Pak KUA? Berarti harus wali hakim dia. Bagaimana caranya? Udah kita nikah di sini saja. Nanti tinggal resepsinya atau serah terimanya di rumah, sebagainya bisa diatur itulah. Kalau masih bingung datang rumah saya ajar caranya.
Maaf. Ini untuk menjaga nasab selanjutnya. Jangan ini salah, yang salah sudah Pak, jangan dibicarakan lagi. Jangan kita ceritakan aib orang, tak boleh. Dia adalah manusia biasa. Saat ini dia berdosa, suatu saat kita tak tahu, mungkin kita yang berdosa. Dia berdosa, bertaubat, Allah ampunkan dosanya. Kau ceritakan aibnya, dia sudah diampunkan, kau yang buat dosa pula. Jangan gara-gara dia kita jadi dosa, tak boleh. Dia berdosa, bertaubat, Allah ampunkan. Kita ngomong ke dia, kita dapat dosa riba. Orang riba itu Pak, diancam dalam surah Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang al-lumazah. Al-lumazah itu mengumpat, mencaci, menghina, menceritakan kepada orang lain, fitnah dan sebagainya. Semua dosa-dosa mulut ini. Dia ini orang ini nanti punya tempat khusus namanya la yumbaganna fil hutamah, akan dimasukkan ke komplek khusus bernama hutamah. Oh, sedap Ustaz. Orang riba itu ada komplek khusus di akhirat, ada. Namanya apa? Hutamah. Sedaplah punya komplek seorang. Ya betul. Tapi tahu tak hutamah itu apa? Narullahil muqadah, api Allah yang membakar. Dikira tu hutamah itu nama komplek apa gitu ya. Neraka itu. Salah satu komplek neraka. Bagi orang yang suka mengumbar mulutnya. Mulut tak dijaga. Oke? Nabi Isa lahir tanpa bapak. Ada yang bilang, akhirnya maaf, orang Kristiani bilang, makanya bapaknya itu Tuhan Allah. Itu bapaknya. Kau ini janganlah nak ngalah. Kalau memang Isa itu lahir punya emak tanpa bapak, bapaknya adalah Tuhan Allah. Saya mau tanya, Hawa istri Adam itu lahir dari siapa? Bapaknya, siapa bapak, siapa emaknya? Kalau Isa lahir punya emak tak punya bapak, maka kasus Siti Hawa lahir punya bapak tak punya emak. Lalu emaknya siapa? Ini Allah punya kuasa. Itu saya mau tanya, Hawa itu lahir dari mana Pak? Lahir dari mana? Jawabannya dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ngaji Pak ya, ini tadi coba lihat kita qori kita ini. Ini baca Quran, perempuan, kakak, yang saling tilawahnya adik, dua beradik. Kakak, dua beradik ini kakak adik ke abang adik? Kakak adik. Ini kakak yang perempuan ya, yang laki-laki adiknya. Oke, lanjut. Apa tadi? Oh iya, surah An-Nisa. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan engkau dari satu jiwa. Kita ini diciptakan asalnya dari satu benih bernama Nabi Adam. Wa khalaqa minha, Allah ciptakan dari satu jiwa ini Adam, zaujaha, pasangannya. Berarti pasangannya Hawa itu lahir dari Adam. Ini contoh kasus punya bapak tak punya emak. Enggak aneh. Kalau Allah mau bisa-bisa aja. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati kok, kalau Allah punya kehendak. Tapi ada yang lebih hebat ini. Kalau seandainya Isa lahir punya emak tak punya bapak, Nabi Adam, Nabi Hawa itu lahir punya bapak tak punya emak. Subhanallah, ada satu makhluk, satu manusia lahir tak punya bapak, tak punya emak. Siapa? Nabi Adam. Itu selesai kasus. Apa yang jadi masalah? Kalau Allah mau semuanya bisa. Apa kata Isa? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Apa kata Isa? Aku ini adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Aku membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumku bernama Taurat wa mubasyira, dan aku membawa kabar gembira
tentang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ternyata Isa itu sudah menceritakan nabi yang akan datang bernama siapa? Ahmad. Ustaz namanya siapa? Ahmad. Bukan Muhammad kan? Muhammad namanya di bumi, Ahmad namanya di langit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang belum lahir sejarahnya sudah ada. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Dia tercatat di dalam kitab mereka Taurat bahwasanya nanti nabi akhir zaman itu bernama Al-Mutawakkil. Rasulullah itu banyak namanya Pak. Beliau Muhammad, beliau Ahmad, beliau Toha, beliau Yasin, beliau Al-Muzammil, beliau Al-Mudaththir, beliau Al-Muntaqa, beliau Al-Mustafa. Salah satunya Al-Mutawakkil. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Nama yang banyak menunjukkan kemuliaan orang yang dinamakan. Rasulullah itu namanya banyak, makanya beliau orang mulia. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama yang banyak menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Hadirin yang Allah SWT, Abdullah bin Salam mendengar bahwasanya di kota Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, namanya Muhammad. Dia penasaran, apakah ini Muhammad yang disebutkan dalam kitab kami ini atau Muhammad yang lain? Karena waktu itu Pak udah banyak yang ngasih nama Muhammad. Dia berharap anaknya jadi Muhammad yang diutus. Rupanya Muhammad yang bukan diutus. Kecuali Nabi yang satu ini, Muhammad yang satu ini, yang diberi nama oleh kakinya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah. Datanglah dia ke sana dan bertanya, "Anta Muhammad? Kau Muhammad?" "Ya, aku Muhammad." Kemudian, "Apakah kau seorang nabi?" "Ya, aku seorang nabi." Hadirin, ini Rasulullah SAW mengatakan aku seorang nabi. Saya mau tanya, ini pamer atau bukan? Pamer atau bukan? Boleh tak kita pamer, Pak? Bapak punya rumah baru, cepret. Apa nih? Selfie. Upload, share. Pamer gak? Mobil baru, cek, cepret. Upload, share. Pamer gak itu? Hah? Punya bini baru, cepret, share. Kalau yang ini jangan aneh, senyapkan. Yang ini disenyapkan, rumah baru ditampilkan. Apa? Nah, Rasulullah bilang, aku ini seorang nabi. Itu pamer nggak? Hah? Itu bukan pamer. Itu namanya tahadduts bin ni'mah. Kita harus bedakan mana pamer, mana tahadduts bin ni'mah. Apa itu tahadduts bin ni'mah, Pak Ustaz? Menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Rasulullah SAW tidak menceritakan kepada kita bahwasanya beliau seorang nabi, bagaimana kita tidak tahu kalau dia nabi? Bapak seorang tokoh, seorang ustaz, masuk ke kampung halaman orang, pindah ke sana, orang nanya, "Bapak ini kalau tidak salah ustaz ya?" "Oh, bukan." Akhirnya ada imam yang salah, dibiarkan sama dia. Dosa. Anda harus ngomong, saya ini alhamdulillah sedikit banyak ada belajar. Saya tidak bagus-bagus sama, tapi dibanding yang bapak tadi itu, bolehlah. Coba saya baju sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Itu bukan pamer, tahadduts bin ni'mah. Kalau Rasulullah tidak cerita kalau dia seorang nabi, bagaimana kita mau tahu? Lalu membedakan antara itu pamer dengan ceritakan nikmat, tahadduts bin ni'mah, apa bedanya? Hati. Anda punya rumah baru, undang jemaah Baitul Safar, datang ke rumah, baca doa, kasih makan, bukan pamer, tahadduts bin ni'mah. Hati. Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya, "Kau seorang nabi?" "Ya, aku seorang nabi." Kalau begitu, aku pengen nak tanya, "Sifli rabbak." Kalau memang kau betul seorang nabi, sifatkan aku bagaimana Tuhanmu. Rasulullah ditanya tentang Allah, yang dia mengaku sebagai utusan Allah. Kalau memang kau seorang nabi, sifatkan aku bagaimana Tuhanmu. Pak, ini yang belajar konsep tauhid nih, maaf. Dalam ilmu ma'rifat ada yang namanya ma'rifatul dzat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al. 4. 3 yang boleh dipelajari, 1 yang tak boleh kau sebut. Ma'rifatul asma silakan, ma'rifatul af'al silakan, ma'rifatul sifat silakan.
Ma'rifatul dzat nggak boleh. Mana buktinya? Rasulullah ditanya, "Sifli rabbak." Sifatkan aku bagaimana Tuhanmu. Bagaimana Rasulullah menjawabnya? Rasulullah tak berani jawab. Dia betul Rasulullah bingung macam mana jawabnya. Kita ni Pak Nabi bukan. Orang soleh juga belum tentu. Tanya, bagaimana Tuhan kau? Kau duduk di sini, aku jelaskan. Biar kau tahu. Macam iya Pak. Dari jam 9 dia ngomong sampai jam 3 subuh. Allahu Akbar, azan subuh. Tak ada sembahyang. Ini cerita ketuhanan nih. Rasulullah ditanya tentang Tuhan saja diam. Nunggu wahyu dari Allah, nggak berani ngomong. Sampai akhirnya Jibril datang. Qul, katakan kepada dia ya Muhammad, satu-satunya surah yang dari ayat pertama sampai akhir bicara tentang tauhid. Hanya satu surah, surah Al-Ikhlas. Makanya disebut dengan surah Al-Ikhlas. Saking hebatnya surah ini. Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, kata Rasulullah. Yang baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Tapi itu pun Pak, bukan cerita tentang zat. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang apa? Cerita tentang sifat. Anda yang bukan seorang nabi, apalagi orang soleh belum tentu. Nah, cerita tentang zat, oh nggak boleh. Mana ada Al-Quran cerita tentang zat? Zat nggak ada. Bahkan orang yang berani bercerita tentang zat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang hatinya busuk, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu cerita tentang ayat-ayat mutasyabihat. Enggak usah itu. Kita cukup ma'rifatullah, kenal lewat sifatnya, lewat asma'nya, lewat af'alnya. Yang cerita tentang zat enggak boleh. Maka ada istilah tafakkaru fi makhluqatillah wala tafakkaru fi al-khaliq. Kau berpikir tentang makhluk, jangan kau berpikir tentang yang pencipta. Zatnya enggak boleh. Rasulullah saja Pak Al-Ikhlas itu surah paling hebat sudah. Itu pun yang diceritakan tentang sifat. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, qul huwallahu ahad, sifli rabbak, sifatkan kepada aku bagaimana Tuhanmu. Dijawab oleh Rasulullah dengan firman Allah. Dia tak boleh jawab menunggu firman dari Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Sifat 20-nya wahdaniyah. Allahus samad, Allah berdiri sendiri. Sifat 20-nya qiyamuhu bi nafsihi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatuhu lil hawadits. Semua konsep sifat 20 terkumpul dalam surah ini. Yang bicarakan sifat. Enggak ada Al-Quran bicara tentang zat, enggak ada, enggak boleh. Kita yakin Allah itu ada. Bagaimana adanya? Wallahu a'lam bishawab. Usah begini begitu. Kalau kau berani membayangkan Allah dengan sesuatu, berarti kau sudah menyamakan Allah dengan sesuatu itu. Padahal Al-Quran mengatakan, laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Dia tidak sama dengan sesuatu. Mukhalafatul hawadits, karena dia berbeda dengan makhluk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sama dengan dia. Bapak Ibu, dan saya bukan bicara lagi Pak. Ini kalau bab ini tak selesai kita bicarakan ini, kita pindah ke berikut. Akhirnya Pak, Abdullah bin Salam dengan ayat ini, dia seorang pendeta Yahudi. Apa dia bilang? Apa kata dia? Asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wa annaka al-mutawakkil alladzi basyarahu Allah fi kitabina Taurat. Dan engkau adalah al-mutawakkil yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kami dalam kitab Taurat. Ini Pak, orang yang belum lahir sejarahnya sudah ada, bernama al-mutawakkil. Dan cerita-cerita seperti ini banyak Pak. Ini yang dari Al-Qur'annya. Belum lagi dari sejarah-sejarah hadis dan sebagainya. Ternyata banyak yang sudah menceritakan Rasulullah SAW orangnya belum lahir. Kita ini umat Rasulullah, satu di rumah kita yang kita baca adalah sejarah Rasulullah. Kita lebih paham sejarah Ronaldo daripada Rasulullah SAW. Dia dari Portugal, kemudian pindah ke MU. Dari MU pindah ke Madrid. Dari Madrid balik lagi ke MU, sekarang pindah ke Arab Saudi. Tahu dia Pak? Ustaz tahu dari mana? Nggak tahu saya. Itu contoh. Tapi
Tapi Rasulullah lahirnya di mana, kapan hijrahnya, kapan menikah, kapan wafat, hari wafatnya kapan. Kalau hari lahir iyalah karena dikenang terus. Hari wafatnya kapan, bulan apa, hari apa, tidak ada yang tahu. Berapa anaknya, berapa adik ismi, mana ada yang tahu. Ngaku cinta merampok Pak. Kalau kita cinta sesuatu pasti kita tahu hal-hal yang berhubungan dengannya. Ini perlu dites kita nih. Takut hanya ngaku-ngaku saja. Rasulullah umur 12 tahun berangkat ke Syam dagang sama pamannya Abi Thalib. Di perbatasan kota Syam, Syam itu mana Pak? Syria. Subhanallah, tercatat di sejarah mereka, kalau ini dari hadis, kalau tadi dari Al-Quran, tentang sejarah orang yang dilahirkan, tapi sejarah sudah ada orang yang belum dilahirkan. Ini lewat hadis Rasulullah. 12 tahun Rasulullah berdagang bersama pamannya Abi Thalib. Di perbatasan kota Syam, seorang pendeta bernama Buhairah membaca di kitabnya bahwasanya di tahun tersebut akan datang calon nabi. Di tahun tersebut akan datang calon nabi. Akan berdagang ke kota Syam dari Mekah, dari bangsa Quraisy, golongan Arab. Ditunggu sama dia dari hari ke hari, dari hari ke hari, sampai akhirnya sampailah satu hari dia terkejut. Terkejut dia. Karena dalam sejarahnya disebutkan, ini orang yang belum lahir Pak, sejarahnya sudah ada. Disebutkan bahwasannya ciri-ciri calon nabi itu, kalau setiap dia berjalan, awan selalu ada di atasnya, mengikuti perjalanannya untuk melindungi dia supaya tak kepanasan. Kalau kita Pak berjalan di mana kita, di mana awan, pas berjalan hujan pula turun. Itu memang dia upaya nyiram kita dengan hujannya. Allah selalu Sayyidina Muhammad. Yang aneh Pak, angin dari barat ke timur menghembus, berarti seharusnya kan awan itu ke timur. Tapi kok rombongan ini ke barat, berlawanan arah. Semua awan ke timur, yang satu ini ke barat. Ini anginnya kemana? Kok awan ini menyelisihi awan yang lain semuanya berangkat ke sana, kok dia berangkatnya ke sini? Teringat itu, oh mungkin betul nih, mungkin inilah harinya di mana calon nabi itu datang ke Syam ini, ditunggu sama dia. Benar saja, tidak lama setelah itu dirinya rombongan. Ditanya, kalian dari mana? Dari Mekah. Dari bangsa apa? Bangsa Quraisy. Dia mulai bergetar Pak, bergegar. Aku akan bertemu dengan calon nabi. Kalau kita tak bergetar Pak, karena kita tak punya rasa. Ini masalahnya. Orang yang bergetar itu kalau punya rasa. Waktu dulu Bapak waktu nak melamar, bergetar nggak? Bergetar nggak? Karena punya rasa. Saya cerita ini mana ada getaran kita? Karena kita tak punya rasa. Jujur Pak, demi Allah kita tak jauh daripada rasa kepada Rasulullah SAW. Ini kita ngadakan maulid ini, cepatlah, tak ingat dengan orang sebelah sana udah ngadakan, kita tak ada. Nanti dibilang kita pula tak punya rasa. Padahal memang tak punya rasa. Ini masalah rasa Pak. Rasa itu tak bisa diungkapkan. Tadi dia Al-Mutawak siapa? Abdullah bin Salam. Ketika dibacakan surah Al-Ikhlas, bergetar tubuhnya Pak. Bergetar, tak bisa berucap. Tiba-tiba yang meluncur dari mulutnya dia mengatakan, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau pasti Rasulullah. Karena kalam ini, kalimat-kalimat ini bukan dari manusia biasa. Tapi kita berapa kali baca surah Al-Ikhlas? Bagaimana rasa kita? Biasa-biasa ya. 100 kali Pak Ustaz. Mau 1000 kali pun kau baca. Kalau kau tak punya rasa yang begitulah dia. Karena hati kita dengan Quran jauh Pak. Masih berdendang kita dengan dangdut daripada baca Al-Quran. Ini cerita rasa Pak. Ini harus ditumbuhkan pelan-pelan. Ini kalau saya cerita ini tak habis yang kita bahas. Ya, panjang kalau cerita rasanya, panjang ini bab lain. Saya takut cerita rasa, lu nanti cerita maulid hilang. Kalau waktu itu saya dibatasi, Ustaz yang sampai 1 jam, lebih tak apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bergetar tubuhnya. Baru lihat rombongan itu, tubuhnya gemetar. Akhirnya dia panggil anggota-anggotanya. Dia seorang ustaz, pendeta, Buhairah namanya. Bacalah sejarah Pak.
Ustaz bahasa Arab yang terjemahannya sudah ada. Sejarah Rasulullah SAW dari hidupnya sampai mati. Kau baca itu, biar tambah cintamu kepada Rasulullah SAW. Kau tak punya kitabnya, malas baca. Apa guna handphone itu? Apa guna handphone? Baca artikel di sana banyak, semuanya ada. Kau buka apapun ada di situ. Dari yang tertutup sampai terbuka ada semua. Tapi yang cerita-cerita seperti ini tak kita baca. Bagaimana mau cinta kepada Rasulullah? Handphone ini tergantung kita, Pak. Mau dibawa kemana tergantung kita. Mau dekat sama Allah, ini bisa mengantarkan kita. Mau jauh pun dari Allah, ini juga bisa mengantarkan kita. Mau dekat dengan syaitan pun, ini juga alatnya. Tergantung. Oke. Subhanallah. Akhirnya ketenangan dirinya. Dipanggil semua murid-muridnya, wahai murid-muridku, itu ada rombongan dari Mekah. Malam ini, aku mengundang mereka makan semua. Mereka undang ke rumah, aku ngajak mereka makan. Ditanya kenapa? Kamu diam aja. Padahal di hatinya dia ingin bertemu dengan calon Nabi yang sejarahnya sudah dicatat. Orang yang belum lahir, sejarahnya sudah dicatat. Penasaran dia, cinta di hatinya, ingin membelanya. Akhirnya malam itu rombongan itu pun datang. Masuk ke rumah Buhairah. Satu persatu dilihat oleh Buhairah. Namun hatinya tak ada getaran. Ini ada yang aneh. Dalam sejarah mengatakan bahwasanya di tahun ini kelompok itu akan datang ke kota Syam, akan berdagang. Di sana ada calon nabi dan usianya masih belia. Ditengoknya tua-tua semua, yang belia tak ada. Apa kata Buhairah? Ditebak sama dia, Pak. Ditebak langsung. Karena dia sudah tahu ini ada yang janggal. Kalian sudah ngumpul semuanya? Mereka agak suka dengan ini, Pak. Karena ini pendeta, seorang tokoh, seorang alim pada zaman itu. Kalian sudah ngumpul semuanya? Abi Thalib menjawab, iya. Kamu bohong. Sudah, kami sudah ngumpul semua. Kamu bohong. Ada memang yang tidak ikut, tapi anak kecil. Kamu bedakan anak kecil itu dengan kalian semua ini. Aku mengundang kalian semuanya. Kenapa dia kau tinggalkan? Aku pengen yang besar sampai kecil diundang ke sini. Maka seorang datang ke sana, memanggil Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kau dipanggil oleh pamanmu Abi Thalib untuk hadir di rumah Buhairah. Kita dapat berzumah makan malam. Hadir. Ketika anak itu masuk dari pintu, saat itulah Buhairah tak mampu menahan tubuhnya, gemetar. Air matanya tiba-tiba mengalir. Ya Allah, kau temukan aku dengan calon Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina. Subhanallah, duduk. Dilihatnya satu persatu. Dia berusaha menahan dirinya. Dia tidak menampakkan kalau dia ini sedang senang, sedang emosi dalam kesenangan itu ya. Akhirnya dipanggilnya anak tersebut. Kamu maju di sini. Maju. Siapa keluarga anak ini? Abi Thalib mengatakan saya. Maju. Kamu apanya si anak ini? Saya ini bapaknya. Dia bilang apa? Kau bukan bapaknya. Langsung ditebak. Kau bukan bapaknya. Karena tercatat di dalam sejarah bahwasanya calon nabi ini adalah anak yatim. Apa dia bilang? Betul, aku bukan bapaknya, tapi aku pamannya. Dan aku bilang, kau jangan nak bohong. Aku sudah tahu semuanya. Heran dia bilang, kau tahu dari mana? Udah. Keponakanmu ini suatu saat akan jadi orang besar. Dan ingat, orang-orang Yahudi saat ini sedang menunggunya. Kalau mereka tahu bahwasanya anak ini telah lahir, mereka akan datang dan akan membunuhnya. Terus apa yang kulakukan? Kau bawa dia pulang, selamatkan dia. Lalu kenapa? Kau bawa dia pulang. Dibawalah pulang Nabi Muhammad SAW karena takut dibunuh orang Yahudi. Pertanyaannya, Pak, kenapa orang Yahudi pengen membunuhnya? Jawabannya, ya sekarang nih kau lihat di perang Israel Palestina itu jawabannya. Ini jawabannya. Perang Israel Palestina itu jawabannya. Karena mereka tak mau Nabi Muhammad itu sampai besar, sampai menjadi orang hebat, sampai membawa agama baru, sampai menghimpun umat yang besar yang akhirnya menghancurkan dinasti Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel adalah bani keturunan yang paling hebat pada zaman itu yang tanpa tanding.
Bahkan hal ini telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa laqad faddalnakum 'alal 'alamin. Kami berikan kelebihan engkau wahai Bani Israel melebihi daripada bangsa alam. Kehebatan punya Bani Israel, kecerdasan punya Bani Israel, kekuatan punya Bani Israel, ketampanan punya Bani Israel. Tapi Allah uji Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ini yang mereka tak terima, dibenarkan oleh Allah dalam Quran, hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian di hati mereka. Karena Nabi akhir zaman bukan dari silsilah Bani Israel, tapi Bani Ismail. Bani Ismail itu dari mana Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Saya cerita ringkasnya supaya kita tahu nih cikal bakal perannya dan apa yang harus kita buat. Saya awalnya tidak nak cerita ini Pak, tidak telanjur. Saya mentafsirkan surah ayat yang tadi yang dari surah Shaf itu. Jamaah Quran. Hah? Jawab. Oke, saya tambah sedikit. Sedikit saya ini 1 jam. Dah, saya udah letih ya. Jadi subhanallah, Nabi Ibrahim itu punya 2 orang anak. Siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi yang dilahirkan di kota Babylon. Apa itu Babylon? Irak. Kemudian hijrah ke kota Palestina, disertai oleh keponakannya bernama Nabi Lot. Nabi Ibrahim dakwah di Palestina, maka Nabi Lot di Yordan. Ya, Yordan. Oke. Subhanallah Pak. Jadi Palestina ini memang kota suci memang Pak. Kota suci 3 agama. Di sana Islam ada. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram kota Mekah ilal masjidil aqsa Baitul Maqdis Palestina. Nabi Isa lahirnya di Palestina. Nabi Musa lahirnya di Mesir, hijrahnya ke Palestina. Nabi Ibrahim lahirnya di Babylon, Irak, kemudian hijrahnya ke Palestina. Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang merupakan keponakan sepupu dari Nabi Isa, Palestina. Semuanya di sana. Makanya bukan masalah politik ini Pak, tapi masalah aku yang pantas tinggal di sini, bukan kalian. Itu yang ada di hati mereka saat ini. Itulah yang menjadi perang tak bakal reda sampai hari kiamat. Satu yang bisa menyatukan mereka, kalau mereka mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Tapi Allah sudah cak dalam Quran, mereka tak mungkin menerima Nabi Muhammad hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada di hati mereka. Itu susahnya penyakit dengki Pak, jangan dibawa-bawa. Dari penyakit dengki ini Pak melahirkan sombong. 2 penyakit yang paling bahaya. Ada 1 penyakit yang paling bahaya, sombong. Tapi penyebabnya penyakit biasa, tapi cikal bakalnya dengki. Maka dua-duanya jangan piara Pak. Kalau sudah dengki ujung-ujungnya sombong pasti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Iblis dengki. Kenapa pula dia jadi khalifah? Akhirnya kena dengki, sombong. Aku lebih baik dari dia, lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Gara-gara dengki muncullah sombong. Makanya kalau tak akur dalam lembaga, tak akur dalam kepengurusan baik masjid apapun itu, kalau tidak dengki sombong. Jangan biarkan penyakit itu Pak, sakit kita. Hebat memang kau dipandang orang, tapi tersiksa kau punya batin. Makanya maaf Pak, kalau di masjid-masjid itu kalau pengurus tak damai itu biasa. Kalau macam itu safar lah, ini damai-damai saja. Kayak Ustaz tahu dari mana? Nah, tidak usah cerita ini Pak. Kalau saya cari dalil-dalilnya kena nanti kita nih, tidak usah lah. Saya tinggalkan dulu karena cerita kita bukan yang ini. Kalau pengen yang ini nanti saya bahas di bab yang lain, di waktu yang lain kalau diundang lagi. Oke. Maka Yahudi itu tak mungkin mau menerima. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Dilihat. Satunya namanya Ismail, Nabi Ismail. Anak pertama lahir dari istri kedua.
Ini lucu Pak, unik nih. Sementara Ishak, anak kedua, lahir dari istri pertama. Gimana ceritanya itu? Nah, sebelum Bapak berpikir, sebelum berpikir saya minum dulu. Pikir walau. Nah, kalau saya yakini udah tahu jawabannya, bapak-bapak cepat nangkap langsung nih, udah tahu ibu-ibu. Pokoknya gitulah dia. Ya, Nabi Ismail merupakan putra pertama dari istri kedua. Barulah lahir putra kedua dari istri pertama. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ismail kita tinggalkan dulu. Nabi Ishak nanti melahirkan seorang putra bernama Yakub. Nabi Yakub melahirkan putra bernama Yusuf. Yakub inilah yang disebut dengan Israil, bahasa Ibrani. Palestina sana menggunakan bahasa Ibrani. Isra artinya Abdul, Il artinya Allah. Israel hamba Allah. Keturunan Israel ini Pak, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim ini, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa dari rahmatnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya ini dia terakhirnya Pak. Makanya mereka merasa hebat, datukku Bani Israel. Ya, Israel. Kami ini Bani Israel. Yang tampan datuk kami Yusuf. Yang kaya datuk kami Sulaiman. Yang kuat datuk kami Daud. Nabi Daud itu kuat. Yang hancurkan Raja Jalut itu siapa? Daud. Bahkan konon mengaku ya, istrinya 1000. Bapak jangan, ibu jangan takut. Suami kita tak nakal 1000. Dua yang ada takut. Ya. 1000 Pak. Tenaga yang begitu hebat, hasrat yang begitu kuat, dilemahkan. Bagaimana dilemahkan tubuhnya Pak? Dengan cara berpuasa. Biar tak tahu kuat-kuat amatah. Puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Untuk melemahkan tubuhnya, biar tak tahu segala-segala. Kita ni Nabi bukan. Istri cuma 1. Jangankan puasa Daud, Senin Kamis ya bertuah. Puasa Ramadan untunglah wajib, kalau tak ada bertuah pun puasa. Ngaku kuat melampur. Kalau aku sih melampur. Kalau kuat kau pasti puasa. Lihat Nabi Daud alaihissalam. Makanya orang Israel itu pongah Pak. Dan Allah berikan kelebihan mereka memang. Udah kita nggak bisa cemburu. Walakat faddalnakum alal alamin. Aku berikan kelebihan kepada kalian dari semua bangsa Arab, kata Allah. Pujian Bani Israel. Tapi Allah puji kenikmatannya. Maka Bapak dapat nikmat apapun silakan, nggak apa-apa. Makanya jangan kalau minta full tinggi-tinggi benar Pak. Saya khawatir. Saya kalau minta yang biasa-biasa aja. Yang penting saya cukup. Cukup untuk saya, istri saya, anak saya, keluarga saya dan semuanya. Tapi lebih-lebihannya Pak, terlalu tinggi kita punya nikmat. Godaannya juga besar, ujiannya besar. Tuh lihat dari Israel. Saking hebatnya mereka punya dinasti, Allah uji Pak. Apa ujiannya? Allah angkat Nabi akhir zaman yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan terah Bani Israel, tapi terah Bani Ismail. Makanya mereka tak terima. Makanya Palestina sama Israel sekarang bukan tak terima Palestinanya, tak terima umat Islamnya, bukan tak terima umat Islamnya, karena kau umat Muhammad. Itu masalahnya. Kalau mereka terima Nabi Muhammad, pasti terima umat Nabi Muhammad. Kalau terima umat Nabi Muhammad, tak akan terjadi perang. Beginilah dia. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi intinya Rasulullah itu namanya sudah diceritakan sebelum orangnya lahir. Intinya, yuk sama-sama kita bahas sejarah Rasulullah. Kita kenalkan sejarah Rasulullah dengan anak-anak kita Pak. Mulai dari kecil kita kenalkan. Dulu saya ingat emak saya loh ya. Kalau ngayun anaknya, dia termasuklah saya. Salamullah. Kan itulah lagu orang-orang dulu Pak. Kalau sekarang kan nadanya udah diganti. Salatullah, salamullah. Diganti lagi. Terserahlah yang nadanya mau yang mana, sesuaikan dengan zamannya. Jadi anak kita tidur di antara dengan salawat. Kalau sekarang enggak, emak nyanyikan lelaki buaya dalam. Hei, mau udah besar jadi buaya dalam. Itu yang bantar ya.
Bahkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan, Pak. Dari lahir itu sudah diajarkan, anak kita lahir sudah diajarkan. Baru dia brojol keluar, ajarkan langsung. Kenalkan dia dengan Allah, kenalkan dia dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kau adzankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri. Apa dia bilang? Saya tak hafal Pak Ustaz. Datuk punya bersama tak hafal. Saking pentingnya azan, Pak. Saking pentingnya azan untuk calon bayi ini yang sudah lahir. Dalam fikih disebutkan wa hatta al-qabilah, walaupun dia ini seorang bidan perempuan boleh mengadzankan. Tak peduli laki-laki perempuan, tak ada masalah, Pak. Karena yang dimaksudkan daripada si anak ini bukan adzan yang tadi, tapi adzan yang suara yang didengarkan kepada anak. Diharapkan yang pertama kali didengarkan adalah suara adzan. Kalau di masjid perempuan tak boleh. Kenapa perempuan tak boleh? Dua masalah. Satu, suara perempuan dianggap aurat. Yang kedua, kalau ada yang adzan, kita di belakang orang adzan disunahkan melihat muadzin. Bayangkan Pak, kalau muadzin itu suaranya bagus, ya, gadis cantik lagi, tiap hari dia adzan, saya yakin ramai di masjid. Bukan nak sholat berjamaah. Adzan tuh, mana? Yang itu tuh, ramai harinya. Akhirnya tak boleh perempuan adzan. Tapi kalau untuk dilahirkan, kan tak ada yang lihat. Qabilah pun boleh. Maka bapak-bapak ini, Ustaz, saya bukan tak mau mengadarkan anak saya Pak Ustaz waktu lahir. Saya jangan adarkan anak saya di Baitus Safar, ya saya gagal. Bawa adzan sekali, besok Pak Ketua bilang kau jangan adzan lagi. Kenapa? Sekampung nih ngeritik saya. Tak ada orang lain yang adzan. Pak, kau suara saya Pak Ustaz. Iyalah, kau tak lulus di Masjid Baitus Safar, tak jadi masalah. Tapi kalau mengajarkan anakmu ini, kan tak perlulah suara bagus. Tak ada budak paham. Yang penting suara adzan masuk. Bapaknya tak ada datuknya. Terkadang Pak datuknya ni tak ada adzan. Aduh, macam mana ceritanya ni? Cari lo. Dia tukang adzan di Masjid Baitus Safar. Waktu diberangkat cari tukang adzan tak ada pula. Anaknya udah telanjur dengan suara dangdut. Nah, macam mana cerita? Maka Pak, belajar itu penting. Belajar. Waktu ada masa untuk belajar. Belajar itu tak pernah pandang waktu. Apa kata Rasulullah? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kau tuntutlah ilmu dari buaya kita diajarkan. Ilal lahad, sampai ke liang lahat. Di liang lahat pun orang masih belajar. Pak, ada orang tak percaya talqin, ya, meninggal, dia kena soal, kita tinggalkan dia. Anda yang tak percaya talqin gak jadi masalah, tapi Anda tak boleh tak percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih? Ternyata apa? Suatu saat saya pernah pergi ke perkuburan Tabarani Ahmad. Ketika dikuburkan, di samping ada juga orang yang meninggal. Tak tahu banyak benar yang meninggal waktu itu. Saya pun tak paham. Akhirnya yang di sini minta talqin, Pak. Pak Ustaz kalau ditalqinkan, saya tak nyaman nak talqin karena sebelah sini saya tahu orangnya tak pakai talqin. Tapi dia tak pakai talqin. Dia urusan dia, Pak Ustaz ini urusan kita, dia juga. Tapi ini berdekatan, biarlah. Rupanya Pak, sebelum saya baca talqin, saya diam-diam dulu. Ustaznya ini bilang apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan beranjak dulu dari sini. Rasulullah SAW bersabda. Dia menyampaikan hadis Rasulullah, bisa tidak dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Mayyit. Rasulullah SAW bersabda, jika si mayit sudah dimasukkan ke liang lahat, kalian jangan ubah dulu, karena ini adalah masa transisi. Fas'alu lahu al-maghfirah wa tathbit. Kau mintakan dia ampunan dan pengokohan hati. Fa'innahul an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Maaf, ini kelompok yang tak mau pakai talqin, tapi dia meyakini hadis ini. Lalu apa yang mereka lakukan? Berdiri sejenak, kemudian baca doa masing-masing. Ya Allah, ampunkan semua ini ya Allah. Oke, balik dia. Baru kita baca talqin. Sekarang bedanya apa? Sama Pak. Talqin ini digubah oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita untuk memudahkan orang yang tak ngerti. Hadisnya sudah ada. Memang hadis ini tak nyuruh kau baca talqin.
Tapi hadis ini menyuruh kita mintakan ampunan untuk semayit, mintakan dia tafbit untuk kekohakan hatinya. Karena saat ini dia sedang ditanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin Anda tahu dalam hadis Rasulullah mengatakan asyraf mubasysyirina bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang sudah dipastikan masuk surga, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu pun yang sudah Rasulullah bilang dia masuk surga, dia bilang kepada keluarga-keluarganya ketika sakaratul maut, aku juga mau mati. Terus bagaimana wahai ayahanda Sa'ad? Ketika kau masukkan aku ke liang lahat nanti, sama Pak di kitab Riyadhus Shalihin bisa dibaca. Ketika aku nanti sudah dimasukkan liang lahat, kalian jangan langsung bubar. Karena aku ini sedang bertahan di sini, tak ada keluarga. Aku sedang gelisah dan aku akan ditanya. Kau bertahanlah sejenak, karena itu adalah masa transisi. Makanya Pak, kita nih, orang-orang kita tuh biasanya berdiri sejenak, akhirnya daripada berdiri begitu ya bingung, dikasihlah buku panduan, bikinlah tuh talqin gitu Pak, untuk memudahkan bagi orang nih yang tak ngerti cara doanya, diajar kalau dibuat. Dia bilang talqin tak boleh, yang tadi boleh, apa bedanya? Nah, dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW nih. Ibu, tolong dengar baik ini, Bapak Ibu ya. Kita nih hidup di dunia ini tak ada apa-apa, ini numpang lebar. Kita nih dah tahu semua Bang, cuma yakin kita yang buang. Kalau saya cerita surga, Bapak Ibu boleh percaya, boleh tak ada yang masuk surga, belum ada kan? Belum kan? Belum. Saya cerita neraka boleh percaya, boleh tak ada, karena satu pun di antara kita belum ada yang masuk neraka. Tapi kalau saya cerita kematian, ada yang tak percaya? Ada. Semalam bapak kita mati, belumnya lagi emak kita, sebelumnya adik kita, begitu seterusnya, tak ada yang tak mati Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila kalian meninggal dunia, 3 yang mengantarkan: keluargamu, hartamu, amalmu. Berangkatlah kita nih Pak masuk kubur, mobil yang mewah, jabatan kita, balik semua ke rumah. Saudara-saudara kita, keluarga kita, istri kita yang tadi yang bilang sayang sama kita Pak, ampun, dia pun balik. Aku tak rela kalau abang kahwin lagi, kata dia. Habis abangnya kahwin, meninggal, dia pula yang kahwin. Bang lelaki, gini tu biar kahwin. Maaf. Ini contoh saja. Bu, meninggal ibu, suami kita bilang sayang, cinta, nangis ya mak. Kata ustaz-ustaz, sebelah kanan ya nangis, sebelah kiri sambil meninting, mana mengganti. Anak kita yang bilang sayang dengan kita, udah balik semua orang, dia pun takut balik kan. Tinggal seorang Pak yang menemankan kita amal. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Makanya dibuatlah panduan talqin, dipadu-padukan hadis itu, dipadukan hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5 dan seterusnya. Dibuatlah kubahan talqin untuk menerjemahkan daripada makna hadis-hadis yang di atas. Apabila seseorang dimasukkan ke liang lahat, maka keluarga handai tolan balik ke rumah masing-masing. Fa'innahu yasma'u qa'rani alaihim, saat itulah dia mendengarkan trompa sandal keluarganya balik ke rumah. Istriku balik, suamiku balik, anak-anakku balik, handai tawanku balik, keluargaku balik, kawan kantorku balik, kawan main gaplek dan caturku pun balik. Tinggal aku sendiri, bergegar dia. Makanya dibilang tadi aku sama ke sekolah jangan langsung balik ya. Aku ini bergegar. Ini alam baru nih, seandainya aku akan ditanya. Faja'ahul malakani, maka saat itulah didatangi 2 malaikat. Fasa'alahu, seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Hanya 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Anda, tidak lebih. Hanya 3 ya, tak banyak. Bahkan di buku talqin itu malah lebih banyak. Apa imammu, apa kiblatmu? Tidak banyak saya bocorkan ini, tidak banyak Bu, cuma 3. Bisa jawab? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Alhamdulillah bisa jawab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Alhamdulillah semuanya bisa jawab. Mudah-mudahan nanti juga bisa jawab. Ini yang bertanya saya.
bertanya, maaf ya bukan saya nih. Bukan dari nakir, gigi bertarik, pala bertanduk, mukanya sana. Cobalah jawab. Marna buka siapa Tuhanmu? Yamutul maru ala ma'asya alaih. Orang itu mati kata Rasulullah tergantung gaya hidupnya. Marna buka siapa Tuhanmu? Gak boleh. Mudah-mudahan bukan itu ya. Ya tergantung amal hidupnya lah. Nah, kalau Al-Quran yang dibaca, salawat Nabi, zikir, majlis ta'lim, Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang ibu bilang, Pak Ustadz, boleh tak catatkan saya pertanyaan dan jawabannya Pak Ustadz? Oh gampang. Saya pun buatlah. Marra buka wa man nabi buka Allah Muhammad Islam. Untuk apa nih Bu? Kali-kali Kak, saya meninggal nanti, saya pesan sama anak saya, simpan di bawah bantal mak saya. Nanti kalau dia bertanya, mak singkat. Dia jawabannya, ada contekannya, nyaman benar. Subhanallah, tidak bisa. Yang jawabnya ada amal kita. Bapak Ibu, ketika dia mampu menjawab kata Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ketika dia mampu menjawab Rabbuka siapa Tuhanmu Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma dinuka Islam, maka terdengar suara dari langit dan mengatakan, hamparkan baginya permadani dari surga. Anda tidak berbaring di atas peti, Anda pun tidak berbaring di atas tanah, namun permadani dari surga yang dihamparkan oleh Allah. Kuburan yang 1 kali 2 meter akan meluas seluas mata memandang. Datanglah bau yang semerbak, diiringi oleh seseorang yang rupawan. Anda jangan pernah merasa ketakutan di dalam kubur. Sang rupawan ini yang menemankan Anda. Dia bukan istri Anda, dia bukan suami Anda, dia bukan handai taulan Anda, dia pun bukan anak Anda, apalagi kawan kantor Anda. Siapa dia? Jelmaan daripada amal baik Anda. Setiap pertanyaan yang dilontarkan, Anda tak sanggup untuk menjawab, dia yang membisikkan di telinga kita. Mudah-mudahan amal baik kita menjadi jelmaan untuk membantu segala pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau punya amal baik. La ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pas 1 jam. Jadi sekitar. Saya kira sampai di sini saja yang saya sampaikan. Intinya dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sama-sama kita introspeksi diri, berusaha mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Jadi intinya salah satu hikmah daripada Maulid ini yang saya sebutkan tadi di atas, Pak, kita belajar, ya belajar. Hadir seperti ini untuk belajar. Udahlah kita nih di luar malas nak belajar. Apalagi zaman sekarang itu, ya Pak. Ini fenomena saat ini dibuka majelis taklim, bukan bapak-bapak yang belajar. Siapa yang belajar? Ibu-ibu. Betul? Betul kan? Yang banyak majelis bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu juga. Bapak mana berani nak bantah? Memang iya kan? Nah. Tapi malam ini ramai Pak Ustadz. Ini kan niatnya macam-macam nih. Satu memang cinta kepada Rasulullah. Satunya pengen, apa sih dia tuh datang. Yang ketiga, pakalah punya pengurus, kok tidak ada tuah, tidak turun. Nah bapak ini jenis yang mana? Alhamdulillah semuanya dapat pahala Pak. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nih yang datang nggak sungguh-sungguh saja masih dapat. Humul qaumul istabihim jalisum ya Rasulullah. Di majlis itu ada yang nggak serius. Di majlis itu ada hanya ikut-ikutan saja. Di majlis itu ada yang turunnya terpaksa. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qaumul istabihim jalisum. Dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang datang serius. Tapi tingkatannya tetap beda lah. Masa sama yang benar? Nah, tapi insya Allah sikit-sikit dapat. Dan nanti kita pulang ke rumah, insya Allah yang kita bawa adalah para malaikat. Pak Bu, setiap kita balik dari majelis, setiap kita balik dari ta'lim, dari dzikir, sholawat dan sebagainya, kita balik ke rumah, malaikat ikut. Alhamdulillah. Ketika kita masuk ke rumah, malaikat masuk. Saya tanya, malaikat itu bertahan tak dalam rumah kita? Bertahan tak ada? Ibu tahu dari mana bertahan? Nyaman benar, belum tentu Pak Bu. Saya berikan analoginya. Nih, kita ini ahli majelis nih.
ahli majelis nih. Tiba-tiba ada yang ikut di sini. Dia bukan ahli majelis, tiba-tiba nak ikut dia. Tak nyaman kalau tidak turun. Saya tanya, kira-kira gelisah tak sekarang ini? Gelisah tak? Ada yang gelisah Pak? Mudah-mudahan tak ada. Kalau dia bukan ahli majelis Pak, dia ikut duduk di sini. Saya yakin, sejam saya berdiri di sini. Dia bilang, lama benar Ustaz. Dia tak pernah ikut majelis di Hadramut Yaman, tak pernah ikut majelis di Banjarmasin Pak. Itu dari subuh sampai jam 11 siang. Maulid Nabi yang dibaca secara full anam, 3 jam yang dibaca Pak. Salawat baca, salawat baca lagi, salawat baca lagi. Belum ceramahnya, jam 10 baru bubar, sampai makan jam 11 baru bubar. Ini belum seberapa ini. Tapi kalau kita bukan ahli majelis Pak, pasti gelisah gitu. Ah, ini bukan komunitasku. Lalu kenapa kau turun? Tak enak lah, ini tetangga masjid. Maaf, ini bukan masjid sini maksudnya. Saya cerita ke masjid di sana aku. Kalau sini enggak jawab itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebaliknya, kalau ada komunitas Pak, komunitas yang selalu komunitas judi lah, meja judi. Bapak ini ahli majelis, duduk di situ, betah enggak? Enggak Pak. Kalau kita ahli majelis, ada orang yang bukan ahli majelis, pasti dia tak betah. Nah sekarang begini Pak, di rumah kita nih banyak malaikat. Saya berikan analogi, malaikat yang banyak, ribuan jutaan malaikat di rumah kita. Tiba-tiba ada jin yang masuk. Kira-kira betah enggak jin tuh? Pasti ini bukan kampung aku, ini keluar. Alhamdulillah, Bapak balik dari majelis ini bawa malaikat. Balik ke rumah kita ngikut. Kira-kira betah tak di rumah kita tuh? Betah kan ada? Ini yang ada yang hadir sekeluarga. Bapaknya hadir, alhamdulillah. Istrinya hadir, alhamdulillah. Anaknya hadir, alhamdulillah. Menantunya hadir, alhamdulillah. Tambah cucunya hadir, 5 orang, 5 malaikat ikut. Tapi di rumahnya 1 juta jin. Pas masuk, ini bukan kampung kita, ini keluar lagi. Mau tenang tidak tenang hidup dalam rumah itu Bapak Ibu, bukan bagaimana gaya hidup, tapi bagaimana kau menghadirkan di rumahmu. Mau jin yang banyak atau malaikat tergantung kamu. Ini terkadang maaf Pak, orang kita ini kalau dulu memang jin itu disiapkan untuk tinggal di rumah dia. Masuk ke rumah, bawa botol, letak di tengah-tengah, dia pusat. Udah setahun nanti kasih makan Pak, kasih makan di parit, kasih makan di atas paha, kasih makan dalam keranjang. Memang diundang dia untuk masuk di rumah itu. Saya tidak kata bapak-bapak ya maaf, saya ini pelaku, saya orang Bugis Aslimat, maaf. Itu saya pakai. Sampai kapan? Sampai Wak saya bilang, Wak akan memutuskan ini supaya kita tak pakai lagi. Wak saya tinggalkan itu, mak saya tinggalkan itu, mak saya kena apa? Kemasukan berapa tahun? Lama Wak saya biarkan saja. Ini makhluk sama dengan kita lawan dia. Alhamdulillah, saya sekarang tak ngejar, anak-anak saya pun lepas semua. Harus ada berani yang berani meninggalkan. Karena dia makhluk sama dengan kita Pak. Kita datang ke dia, minta di pohon tok, saya ini sampai sekarang itu masih miskin, tolonglah saya. Untung dia tak bersuara, kalau bersuara dia mengatakan sampai sekarang ya aku masih tinggal di pohon. La ilaha illallah. Artinya apa Pak? Nih, kalau hidup untuk cari bahagia, saya ulangi, kalau hidup untuk cari bahagia, bahagia tak akan kau temukan kalau kau tak tahu jalannya. Tapi kalau kau menikah untuk beribadah kepada Allah, maka kebahagiaan itu akan lahir sendiri. Hadirin, ini contoh ini dalam rumah tangga yang saya sampaikan ini. Oleh sebab itu, kita nih menikah Pak, ada anak, ada istri. Jadikan sarana pernikahan kita ini bukan untuk syahwat Pak. Kalau syahwat, paling sebulan 2 bulan udah hambar. Namanya bulan madu, sebulan ya, setahun setelah itu kacau. Sedunia tetangga, kalau lebih penting dari yang ini, kan payah. Tapi kalau niatkan ibadah Pak, subhanallah, ini adalah jembatan saya untuk sampai ke surga Allah.
Seorang suami tahu kewajiban dia sebagai suami, tidak menutup hak. Seorang istri tahu kewajiban dia sebagai istri, dia tidak menutup haknya. Yang penting akan menjalankan kewajibannya. Contoh tuh Asia, Pak Bu ya, Asia itu kan tak pernah menutup hak dari suaminya Firaun. Kalau Khadijah masuk surga, wajar kalau suaminya adalah Rasulullah. Sayyidah Fatimah megang pintu surga, kunci surga, wajar karena dia punya ayah adalah Rasul. Maryam yang megang kunci surga, wajar karena anaknya adalah seorang nabi. Asia yang tak wajar, suaminya bukan nabi, dia bukan emaknya nabi, bukan istri nabi, bukan ibunda nabi. Gara-gara dia punya suami Firaun. Subhanallah. Karena dia menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak. Kalau hidup ini Pak tahu dengan kewajiban masing-masing, tanpa menuntut haknya, insya Allah hidup ini akan damai. Kalau kita yang hidup kan kewajiban kau ini, hak aku ini, itu terus yang dituntut, akhirnya tak akan damai Pak. Makanya kita belajar, suami belajar, istri belajar, dan sebagainya. Udahlah, akhirnya panjang cerita kita. Kalau cerita ini panjang lagi nih, udahlah sampai sini aja. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah, mohon maaf, ini saja yang saya sampaikan. Kalau mohon maaf, karena waktunya sudah lewat 1 jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sayyidi Ilyas yang telah menyampaikan ceramah dari Maulid yang sangat berharga untuk kita pada malam hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Dan kemudian acara selanjutnya adalah tahlil serta doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sayyidi Ilyas. Kepada Bapak saya silakan. الفضل لدرجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوحي بأخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليه أجمعين ثم رسالة بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وعلى تابعين من تبعهم بإحسان سبحانه وتعالى طريقة المسلمين أما أن القرآن المثير القرآن المثير وسادة صوفيتي وأولياء القلب من خصوصا إلى وعينا اجتمع له بسببه ومجرم المرحوم محمد طاهر بن بكر المسلم من يقدم نادم إن أن الله اغفر لهم وارحمهم على هذه الكتب الصالحة والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أفضل الذكر فاعلم أنه
لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله حي مقصود دائم لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنثر الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما قلنا من سبحان الله بحمده وصفه وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نودي ثوابت هدية منا واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح ساداتنا الحسن والحسين رضي الله عنهم سادتنا زهرة وخرج البراء رضي الله. ثم إلى أرواح سادتنا بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعالمين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين وخصوصا إلى أسماء المذكور في هذه القراءات. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار وإتقا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وثقل موازينهم من الحسنات وارفعهم إليك على الدرجات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات. اللهم اخلف في أولادهم بالخلافة الحسنة والعقد الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سعين عصى ومن استعين أعان. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا ممت وبعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Sayyid Ilyas yang telah memimpin tahlil serta membacakan doa penutup sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang telah ikut serta hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitul Safa ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia serta pengurus yang telah mensupport dalam hal apapun kegiatan malam hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menyampaikan hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة الله سلام الله على طه نور الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل بدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من العافات والنكمة وبالهم وبالأمة بأهل بدر يا الله بأهل البدر يا الله